Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Hermawati dari Lokal B Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari statistik pendidikan yang berjudul analisis korelasi. Langsung saja masuk pada materi, yaitu ada pengertian analisis korelasi. Pada dasarnya, dalam sebuah penelitian biasanya bertujuan untuk mengetahui hubungan satu fenomena dengan fenomena lainnya. Nah, di dalam statistik ini, hubungan-hubungan tersebut disebut juga dengan korelasi. Kata korelasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu adalah correlation, yang jika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hubungan. Ada beberapa definisi dari beberapa para ahli mengenai korelasi ini. Yang pertama ada dari Crockton dan Cowden yang menyatakan bahwa ketika sesuatu hubungan bisa dibuktikan secara kuantitatif, maka metode statistik yang baik untuk mengukur hubungan tersebut dinamakan dengan korelasi. Yang selanjutnya ada dari E.M. Tuttle yang menyatakan bahwa korelasi adalah analisis kovarian antara dua atau lebih variabel. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel di dalam teknik korelasi bukanlah dalam arti sebab akibat, melainkan hanya merupakan hubungan searah saja. Contohnya ada tinggi badan yang menyebabkan berat badan bertambah, tetapi berat badan bertambah belum tentu menyebabkan tinggi badan juga bertambah. Sehingga dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dalam analisis korelasi dikenal penyebab dan akibat. Nah, walaupun pada hakikatnya korelasi bukanlah sebab akibat, tetapi dengan adanya korelasi yang signifikan antara dua variabel atau lebih, dapat dijadikan salah satu indikasi kemungkinan adanya hubungan sebab akibat. Biasanya, data penyebab atau yang mempengaruhi ditandai dengan huruf X, sedangkan tanda data akibat atau yang dipengaruhi ditandai dengan huruf Y. Selanjutnya adalah arah korelasi. Hubungan antar variabel ini jika dilihat dari segi arahnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hubungan yang bersifat positif atau satu arah, dan yang kedua adalah hubungan yang bersifat negatif atau yang berlawanan arah. Adapun contoh-contohnya, yang pertama adalah dari yang positif, seperti kenaikan BBM yang berakibat pada kenaikan ongkos angkutan umum, dan yang negatif, makin meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat diikuti dengan makin turunnya angka kejahatan atau angka pelanggaran di masyarakat. Hubungan yang bersifat positif bisa dikatakan bila dua variabel atau lebih itu menunjukkan arah yang berjalan secara paralel, yang artinya bahwa hubungan antara dua variabel itu menunjukkan arah yang sama, namun sebaliknya. Dikatakan negatif bila dua variabel atau lebih itu berkorelasi di jalan yang arah berlawanan, bertentangan, atau berkebalikan. Di sini ada contoh gambar korelasi positif dan korelasi negatif. Lanjut pada angka korelasi. Untuk mengetahui sejauh mana tinggi rendah, kuat lemah, besar kecilnya suatu korelasi dapat diketahui melalui angka korelasi hasil perhitungan yang dinamakan angka indeks korelasi atau koefisien korelasi. Angka indeks korelasi adalah suatu angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang dikorelasikan. Besarnya angka indeks berkorelasi berkisar sekitar kurang dari 1,00 sampai dengan 1,00. Bila ada korelasi lebih dari 1,00, maka hal ini menunjukkan telah terjadi kesalahan dalam perhitungan. Adapun perincian agar mempermudah suatu penelitian untuk menentukan angka korelasi, maka di sini ada perincian angka-angka tersebut. Yang pertama ada 0 yang berarti tidak ada korelasi antara dua variabel. Yang kedua ada 0 sampai 0,25 yang artinya korelasi sangat lemah. Yang ketiga ada 0,25 sampai 0,5 yang berarti korelasi cukup.
Yang keempat ada 0,5 sampai 0,75, artinya korelasi kuat, dan 0,75 sampai 0,99 artinya korelasi sangat kuat, dan jika korelasi mencapai angka 1 itu artinya korelasi sangat kuat. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis atau ragam korelasi. Di sini ada 8. Yang pertama ada teknik korelasional produk momen, yang kedua ada teknik korelasional tata jenjang, yang ketiga ada teknik korelasional koefisien Pi, yang keempat ada teknik korelasional kontingensi, yang kelima ada teknik korelasional serial, yang keenam ada teknik korelasional kendal tahu, yang ketujuh ada teknik korelasional ganda, dan yang kedelapan ada teknik korelasional parsial. Di sini ada sedikit penjelasan dari teknik-teknik tersebut. Yang pertama dari teknik korelasional produk momen. Produk momen correlation adalah salah satu teknik korelasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel. Teknik korelasi ini dikembangkan oleh Carl Pearson. Adapun pembagian rumus produk momen ini ada dua macam. Yang pertama, rumus simpangan, dan yang kedua adalah rumus angka kasar. Berikut adalah rumus dari teknik korelasional produk momen. Selanjutnya ada teknik korelasional tata jenjang. Teknik korelasi Rank atau Spearman digunakan apabila data yang diteliti merupakan data ordinal. Berbeda halnya dengan korelasi Pearson yang didasarkan atas hubungan linear, maka korelasi Rank atau Spearman tidak memperhatikan hubungan linear antara kedua variabel yang dicari korelasinya. Adapun rumusnya sebagai berikut. Bisa dilihat. Selanjutnya ada teknik korelasional koefisien Pi. Teknik korelasi Pi digunakan apabila dua variabel yang sedang diselidiki korelasi terdiri dari variabel diskrit dan masing-masing hanya terdiri dari dua kategori. Misalnya laki-laki perempuan, hidup mati, lulus tidak lulus. Rumusnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada teknik korelasional kontingensi. Teknik korelasi kontingensi digunakan untuk menyelidiki hubungan antara dua variabel yang masing-masing variabel dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Selanjutnya ada teknik korelasional serial. Jika gejala salah satu berskala ordinal dan yang satunya lagi interval, maka perhitungan korelasinya menggunakan teknik korelasi serial. Bila gejala ordinalnya terdiri dari dua jenjang, angka korelasi diperoleh dengan rumus tersebut. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada teknik korelasional kendal tahu. Korelasi kendal tahu digunakan untuk menganalisis korelasi antara data ordinal dengan data ordinal. Rumus korelasi kendal sebagai berikut. Lanjut ada teknik korelasional ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel, independen dan satu variabel dependen. Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuat hubungan antara dua variabel secara bersama-sama. Dan terakhir ada korelasional parsial, yang artinya suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antar variabel yang tidak terkontrol. Demikian paparan materi dari saya, semoga dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.